Dalam forum yang mulia terhormat ini perlu dipahami bahwa kasus ini adalah perbuatan dua orang dewasa yang sama-sama belum menikah, yang secara sadar dan suka-sama suka berpacaran dan melakukan hubungan di luar nikah, dan dilakukan 2 tahun lalu pada saat Ibda YF menjadi Taruna Akpol. Artinya yang bersangkutan belum menjadi anggota Polda Aceh. Sebenarnya tidak pantas diumbar di ranah publik, namun oleh salah satu pihak dimunculkan melalui media sosial, sehingga pada era post-truth ini ditangkap oleh netizen dan viral, menimbulkan persepsi yang macam-macam, akhirnya berdampak pada citra institusi Polri. Masalah ini tidak ada laporan, tidak dilaporkan ke polisi, tidak dilaporkan kepada kami. Saya selaku Kapolda dan pimpinan Ibda YF tentunya harus mengambil langkah-langkah mitigasi agar permasalahan ini tidak menjadi besar dan menimbulkan dampak bagi organisasi. Langkah-langkah yang kami lakukan dalam rangka memperjelas fakta yang terjadi adalah: yang pertama, kami melakukan klarifikasi awal terhadap yang bersangkutan dan pihak-pihak yang bermasalah, melakukan pengumpulan bahan keterangan dan bukti-bukti, kemudian kita gelar di rapat internal yang dipimpin oleh Pak Wakapolda, dan melakukan upaya mitigasi, mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalahnya. Dan kami persilakan pada Pak Kabid Propam untuk memaparkan hasil langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Silakan. Langsung, Pak. Mohon izin, terima kasih waktu yang diberikan. Yang terhormat dan yang kami banggakan, yang mulia pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati para Wakil Komisi 3 DPR RI dan anggota, beserta rapat pendapat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang kami hormati. Mohon izin, kami langsung saja memaparkan langkah-langkah Bitpropam dalam menangani pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Ibda YF. Permulaan pemberitaan viral ini berawal dari isi curhatan dari saudari VF di media sosial pribadinya di Instagram, sehingga muncul pemberitaan yang diambil oleh netizen maupun media online. Kemudian kami pukul 23.00 WIB, tim patroli cyber Subpaminal Polda Aceh menemukan pemberitaan negatif di media sosial Twitter terkait permasalahan pribadi anggota Polda Aceh yang berpotensi mencoreng citra Polri dengan judul Taruna Akpol lulus 2023, paksa pramugari aborsi demi karir hingga korban mengalami susah hamil. Kenapa pemberitaan ini viral? Karena memang apa yang dicurhatkan oleh saudari VF ini menceritakan tentang hubungan pribadi pada saat saudara HF menjadi Taruna Akpol tingkat 3. Kemudian langkah-langkah kami setelah ada pemberitaan viral yang di media sosial maupun media online, kami melakukan klarifikasi awal. Klarifikasi awal pada tanggal 17 Januari, hari Jumat tahun 2025, dan pada saat itu pula kami melakukan pemanggilan terhadap Ibda YF untuk melakukan klarifikasi awal dan melakukan interogasi, di mana benar bahwa Ibda YF ini adalah anggota Polri Polres Biren yang bertugas sebagai Pamapta dan sehari-harinya disiplinkan sebagai Kanit Opsional Reskrim Polres Biren. Pada langkah-langkah yang kedua, kami mengumpulkan bahan-bahan keterangan, kemudian mengumpulkan barang bukti dan melakukan rapat internal, serta yang terakhir adalah melakukan upaya-upaya mitigasi dalam penyelesaian yang dilakukan oleh
Ibda YF dan saudari VF. Dalam klarifikasi awal, Subdit Paminal Bitpropam Polda Aceh melakukan interogasi, dan dalam interogasi itu memang benar Ibda YF mengakui mengenal baik terkait dalam pemberitaan tersebut. Selanjutnya pada pukul 5 sore kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk melakukan pendalaman. Dalam hal ini untuk memeriksa yang bersangkutan sampai sedalam mana hubungan dengan saudari VF. Kemudian dalam hasil interogasi Subdit Paminal Bitpropam Polda Aceh diperoleh keterangan sebagai berikut. Pada bulan Maret tahun 2002, Ibda YF berkenalan dengan saudara VF melalui via Instagram saat menjadi Taruna Akpol tingkat 3. Perkenalan ini memang dimulai dari Instagram. Dalam perkenalan itu selama 3 minggu baru melakukan pertemuan. Kemudian pada bulan April tahun 2022, mereka bertemu di apartemen saudari VF di Semarang, menjalin hubungan serta melakukan hubungan intim beberapa kali yang diakui oleh kedua belah tersebut. Memang pada saat pertemuan pertama di apartemen saudari Vanessa ini ya, langsung sepakat untuk melakukan sebagaimana hubungan intim. Pada saat setelah melakukan hubungan intim, ini memang belum ada status, dalam arti berpacaran, belum. Namun setelah beberapa hari ditanyakan oleh Vanessa, hubungan saya dengan kamu apa? Karena sudah melakukan seperti itu, akhirnya sepakat untuk pacaran. Jadi pada bulan April, itu statusnya sudah berpacaran pada saat bertemu pertama kali. Kemudian pada bulan Juli tahun 2022, saudari VF mengabarkan kehamilannya melalui WhatsApp dan meminta kepada Ibda YF untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Dan Ibda YF waktu itu masih, saya ulangi, Taruna YF, karena masih tingkat 3 dan masih pendidikan di Taruna, dan mau bertanggung jawab atas kehamilan saudari VF. Sampai menyampaikan saya akan bertanggung jawab setelah nanti saya selesai dari pendidikan. Kemudian dari bulan Juli sampai dengan September, saya ulangi, pada bulan Juli Vanessa mengabarkan kehamilannya. Dan berdasarkan percakapan kesepakatan, si Taruna YF mengatakan baiknya bagaimana, karena saya masih pendidikan. Kemudian pihak Vanessa, ya udah nanti saya akan cari tahu bagaimana cara menggugurkan. Kemudian pada bulan Juli sampai dengan September tahun 2022, Vanessa sudah 4 kali meminta putus. Justru pihak Vanessa meminta putus kepada YF. Setelah pemberitaan gugur itu, Vanessa minta putus. Alasannya putus karena mungkin Vanessa ini sudah mempunyai pacar lagi, mempunyai laki-laki, dan memang banyak diketahui bahwa YF ini sering ketahuan selingkuh ataupun berhubungan dengan wanita lain, sehingga memutuskan untuk berpacaran. Namun saudara YF ini tidak mau untuk diputus dan tetap mau mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sampai dengan lulus. Namun demikian, seiring dengan waktu,
sepakat untuk putus kedua belah pihak. Kemudian dari bulan September sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 setelah putus, saudara YF dan VF ini masih berkomunikasi baik, lancar. Jadi tidak ada masalah selama 1 tahun perjalanan setelah putus. Kemudian pada bulan Agustus dan tahun 2024, saudari V, inisial V mulai memposting di Hekleg dan di Instagram tentang Ibda YF. Ini karena motifnya adalah Ibda YF sudah mempunyai pacar baru. Sehingga saling meng-tag ataupun saling melihat di media sosial. Sehingga pihak saudari VF ini masih ada kecemburuan. Selain itu juga ada unsur sakit hati, masih ada sakit hati dengan adanya perkataan dari Ibda YF yang mengatakan bahwa tolong jangan ganggu saya lagi karena saya sudah mempunyai pacar baru dan saya juga tidak mengganggu kamu. Dan kamu kalau masih mengusik saya seperti ini, kamu jahat. Nah, dengan perkataan jahat itu, Vanessa saya ulangi, saudari VF mengatakan, loh, yang jahat siapa? Justru kamu yang jahat. Awal mula timbulnya pemberitaan viral memang ada sakit hati dan kecemburuan. Sehingga pihak VF meng-up semua peristiwa-peristiwa ataupun kejadian pada saat pacaran, pada saat YF masih taruna. Kemudian dari pengumpulan barang bukti sudah kita kumpulkan dan kita amankan ya, hasil screenshot maupun curhatan-curhatan di media sosial maupun di media online. Kemudian di HP milik Ibda YF sudah kita amankan juga. Memang ada bukti baik Ibda YF maupun saudari VF. Kemudian langkah yang berikutnya, setelah ada makin viral pemberitaan tersebut, kami melakukan rapat tertutup yang dipimpin oleh Bapak Wakapolda. Sehingga dalam rapat tersebut kita menetapkan agar Ibda YF dari Polres Biren untuk ditarik ke Polda Aceh dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut, dalam rangka pengawasan dan pembinaan di Propam Polda Aceh untuk dalam rangka mitigasi juga. Kemudian dalam rapat tersebut hasilnya bahwa pihak VF menginginkan adanya permohonan maaf dari Ibda YF berserta keluarga, dan sepakat akan dilanjutkan pertemuan di Bali karena yang bersangkutan saudara VF ini berdomisili di Bali dan bekerja sebagai pramugari maskapai penerbangan AirAsia. Dalam pelaksanaan gelar penyelidikan Paminal terhadap Ibda YF ini dikategorikan memang menurunkan citra Polri, sehingga untuk proses kelanjutannya akan dilanjutkan ke pihak Waprov untuk dilanjutkan ke pemeriksaan ke kode etik. Pada pertemuan kesepakatan yang disampaikan oleh pihak VF di Bali dari Propam Polda Aceh, kemudian melakukan perjanjian dan menjadwalkan di wilayah Provinsi Bali dalam rangka mitigasi.
dalam melakukan mitigasi pemberitaan yang berdampak tidak baik pada citra Polri dengan melakukan penanganan cepat, sehingga Bpropam harus melakukan klarifikasi terhadap pemberitaan yang ada di media sosial. Pada pertemuan itu, kedua belah pihak dipertemukan kami di tempat di kafe dan konsep story di Bali, dengan hasil sepakat berdamai dan tidak memperpanjang permasalahan yang kedua belah pihak yang selama ini dipermasalahkan. Dari langkah-langkah yang kami lakukan sampai dengan pertemuan mitigasi dari pihak saudari VF sampai saat ini dan sekarang sudah tidak mempermasalahkan lagi dan dianggap ini adalah masalah pribadi dan tidak akan memperpanjang. Mungkin itu saja yang kami perlu sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti ke Pak Gubernur Akpol, ya. Pertama saya menyampaikan bahwa ini bukan hal sepele, Pak, Bapak-bapak, ya.